Novel Perjalanan Sang Milioner. Bab 131. Perkataan Robert tidak membuat Tiago merasa takut, melainkan malah membuatnya tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Keparat, kamu jangan-jangan tolol. Kamu tidak lihat ada berapa orang di sisimu dan berapa orang di sisiku." Seorang lelaki kekar memasukkan jari ke dalam mulutnya dan bersiul, dan di sekeliling langsung muncul setidaknya ada 10 orang lagi. Semua orang memegang kayu dan berwajah seram. Natalie masih belum merasakan kesenangan lebih banyak, dia langsung pucat karena ketakutan melihat adegan ini. Para lelaki kekar ini tersenyum licik, dan mengepung Robert bertiga. Tiago mencibir, "Sekarang, siapakah menurutmu yang akan dipukul hingga giginya berjatuhan?" Para lelaki kekar yang mengepung sama sekali tidak dilihati oleh Robert, dia hanya bertanya, "Apakah kalian bisa mengurus orang-orang ini?" Seamus tentu saja tidak perlu dibilang. Dia memang adalah keturunan dari keluarga bela diri. Yakob menyuruhnya mengantar Robert memang sengaja ada maksud menyuruhnya membantunya. "Orang-orang ini tidak mengerti bela diri, aku bisa menghabisi 10 orang," kata Seamus. Robert melirik ke arah Jack lagi. Jack tidak menjawab, dia masih sedang ragu-ragu. Dia sengaja membocorkan kepada Robert karena dia ingin tahu seberapa banyak Robert mengetahuinya. Namun ketika benar-benar bertemu Robert, dia punya sedikit keraguan. Apakah harus demi orang ini dan menyinggung tuan muda keluarga Huo? Apakah ini pantas? Jika kamu pergi sekarang, selain aku mati. Jika tidak kamu pasti mati. Apakah menurutmu orang-orang ini berani membunuhku? Suara Robert membuat Jack gemetaran. Memang benar kata dia, orang-orang ini memang terlihat kejam, namun pasti tidak akan menimbulkan korban jiwa. Mereka juga bukanlah orang bodoh. Di negara hukum begini, penyelesaian terhadap kasus pembunuhan sangatlah parah, sekalipun sehebat apapun, juga susah untuk kabur dari hukuman hukum. Mungkin orang seperti Tiago masih bisa pura-pura sakit dan dilepaskan atau mungkin pergi ke rumah sakit jiwa dan tinggal beberapa bulan. Namun mereka yang merupakan golongan bawah masyarakat sama sekali tidak punya cara untuk menyelamatkan diri. Jadi, sekejam apapun ataupun senjata di tangannya seberapa menakutkan, palingan juga menimbulkan luka parah saja. Sedangkan Robert asalkan hidup dia pasti akan melapor polisi dan mengungkap rahasianya. Di saat ini Jack sudah bisa mengetahui bahwa hal yang diketahui oleh lelaki ini mungkin sangatlah banyak, setidaknya dia pasti tahu bahwa dirinya pernah membunuh orang, jika tidak dia tidak akan terus mengancamnya. Setelah mengerti akal ini, Jack menghempaskan nafasnya dan berkata, "Aku bisa melawan 14-15 orang." Seamus meliriknya sejenak, dia seperti ingin mengatakan sesuatu atau mungkin ingin mengutarakan ketidakpuasannya. Dirinya mengatakan bisa melawan 10 orang, dia langsung bilang 14-15 orang ingin beradu. Jack benaran bukan beradu, semenjak dia meninggalkan sekolah bela diri, yang dia pelajari adalah berbagai jenis bela diri asli, mungkin tidak begitu teratur seperti Seamus, namun sesuai perkataan orang bahwa tinju sembarang yang bisa melukai master hebat. Ketika seseorang bisa bereaksi cepat dan mengetahui bagaimana cara menyerang titik lemah manusia, teknik yang dia pakai sebenarnya sudah tidaklah begitu memberi dampak yang terlalu besar. Yang paling bisa membedakan mereka berdua adalah di bidang kecepatan dan kekuatan. Di bidang ini, Jack tidak kalah dibandingkan dengan Seamus, terlebih dia masih punya sebuah kelebihan dibanding Seamus, yaitu benar-benar pernah membunuh orang. Pernah membunuh orang dengan ingin membunuh orang, suasana hati yang dimiliki mereka akan berbeda ketika menghadapi musuh. Sama seperti saat ini, Jack sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana cara melukai musuh dan tidak membunuhnya. Seamus lebih banyak pertimbangan di bidang ini. 10 tambah 14, hasilnya 24. Lelaki kekar yang berada di hadapan mereka palingan 17-18-an saja, mereka bisa menghadapinya. Setelah hal ini selesai, kamu tidak perlu mengkhawatirkan yang lain. Sambil berkata, Robert melangkah maju. Garis miring terbalik. Jack terus mengikuti dari belakang, entah karena percaya atau tidak, namun dia sepertinya memang sudah tidak punya pilihan lain. Melihat Robert yang berjalan begitu tenang ke depan, Tiago dengan ekspresi marah berkata, "Hati-hati dengan yang ikut dia itu. Bisa sedikit kungfu, patahkan kaki mereka. Jangan bunuh, aku mau dia masih hidup dan dia tahu apa akibatnya menyinggungku." Di antara para lelaki kekar ini, ada seseorang yang punya sifat buruk dan langsung maju. "Anak keparat, berbaringlah." Meskipun hanyalah kayu, namun tenaga orang ini besar, jika menghantam kepala, pasti tidak bisa bangkit lagi. Robert bahkan tidak melihatnya, seolah dia tidak mengetahui gerak-gerik orang ini. Seamus berteriak dan menendang tangan orang ini dan membuatnya tidak bisa memegang kayunya, lalu di tengah udara dia berbalik badan dan menendang dada orang itu. Lelaki kekar yang setidaknya ada 80-90-an kilo itu langsung tertendang terbang beberapa meter. Orang lainnya ketika melihat ini, semuanya memaki dan mengambil senjata di tangannya dan menyerbu. Seamus sama sekali tidak takut, dia bahkan tidak punya pemikiran untuk mundur sama sekali, dia juga menyerbu ke arah musuh. Kungfunya hebat dan juga bisa menahannya, sekalipun dipukul dengan kayu, dia juga seperti tidak apa-apa saja. Berbalik lelaki kekar, mereka yang ditinju oleh Seamus pasti kesakitan dan berwajah pucat. Meskipun begitu, Seamus juga tidak mungkin sekaligus menahan 17-18-an orang. Untung aja masih ada Jack. Setelah memilih untuk menyerahkan diri ke Robert, Jack menghadapi serangan. Jack menundukkan badannya dan meninju orang itu. Tinju yang licik itu membuat wajah lelaki kekar yang ditinjunya bahkan terlihat biru. Setelah itu, lelaki kekar itu sambil memegang bagian vitalnya dan mengerang kesakitan.
Jack yang tumbuh di area perkotaan tidak bisa menggunakan teknik yang anggun. Yang dia tahu dan dia pelajari adalah jurus yang licik dan juga efisien. Manakah titik yang dipukul dan akan membuat orang kehilangan daya tempur, dia akan menyerang tempat itu. Tinju, siku, lutut, tendang alat vital, memukul hidung. Berbagai jenis serangan dikerahkan, hanya belasan detik saja, di sekelilingnya sudah ada banyak orang yang terbaring. Para lelaki kekar yang tadinya sombong itu sekarang semuanya ingin sekali masih punya dua buah kaki dan berlari keluar. Sayangnya mereka tidak punya kaki lainnya dan hanya bisa mengerang kesakitan sambil memegang alat vital mereka. Erangan ini membuat ekspresi Tiago semakin buruk dari marah menjadi pucat dan terakhir penuh dengan rasa takut. Ketika orang terakhir yang ditendang oleh Seamus dan mengeluarkan suara patah tulang, Robert kebetulan tiba di hadapan Tiago. Berjarak kurang dari 10 cm dengannya, dan badannya yang juga lebih tinggi setengah kepala, Robert melirik dari atas ke bawah, dan nada bicaranya yang ganas untuk menatapi lawan bicaranya. Menurutmu, apa yang harus aku bayarkan? Nada bicara Robert begitu menakutkan hingga Tiago gemetaran. Waktu itu di rumah, dia sudah ditampar berkali-kali oleh orang itu, sekarang masalahnya begitu besar, adegan di hadapannya juga jauh lebih parah daripada sebelumnya. Rasa takut di dalam hatinya membuatnya tidak punya pemikiran lain dan hanya bisa berkata dengan suara gemetaran, aku adalah tuan muda keluarga Huo. Plak. Sebuah suara tamparan yang kencang. Tiago memegang wajahnya dan Robert berkata, tamparan ini demi orang tuamu dan keluarga Huo untuk memberi pelajaran kepadamu, kamu tidak cocok menjadi keturunan dari keluarga Huo. Kamu. Tiago hanya mengatakan dua kata saja, dia lalu merasa bagian bawah badannya sakit. Robert menendangnya dengan kejam, dan sebuah hantaman lutut mengarah ke mulut Tiago. Tiago mengerang sambil memegang bagian vitalnya. Satu tangannya memegang mulutnya. Ada banyak darah yang mengalir keluar dari tangannya. Serangan Robert itu menggunakan banyak tenaga. Tiago bahkan merasa giginya goyang. Barang yang tumbuh lebih banyak di lelaki itu bukan dipakai untuk tidak sopan kepada wanita, melainkan untuk mengajarimu mematuhi alam dan berkembang biak. Jika kamu tidak mengerti, maka kamu tidak perlu menggunakannya lagi. Orang tuamu melahirkanmu dan memberimu gigi adalah untuk membuatmu bisa makan dengan kenyang, memberimu lidah adalah untuk berbakti kepada orang tua dan juga kakak, jika kamu tidak memerlukannya, aku bisa menghancurkannya untukmu. Tiago sekarang kesakitan di dua arah, mana mungkin dia bisa mengeluarkan suara. 2 menit yang lalu, dia masih sangatlah sombong, dia tidak menyangka hanya 2 menit saja dirinya akan menjadi begini. 10 detik sebelumnya dia pernah memikirkannya, orang ini mungkin akan memukulnya, namun tidak menyangka akan begitu kejam. Di wajah dan tatapan Tiago penuh dengan rasa takut, dia tidak mengerti, mengapa orang ini begitu tidak takut terhadap keluarga Huo. Apakah dia benar-benar tidak takut dengan pembalasan dari keluarga Huo? Mengapa? Tidak ada yang berani tidak menghiraukan keberadaan keluarga Huo. Tidak ada yang berani memperlakukan orang keluarga Huo seperti begini. Namun sekarang Tiago melihatnya, dia menjadi orang yang pertama merasakannya. Namun itu membuatnya nyaris patah gigi. Seamus dan Jack setelah mengurusi para rombongan lelaki kekar, mereka juga mendekat. Kedua orang ini terlihat ada bekas diserang, namun tidaklah terluka parah, palingan hanya luka luar saja. Robert melirik ke arah samping, dia lalu berjalan melewatinya. Ketika dia mengambil kayu, Tiago bahkan nyaris ingin berteriak meminta tolong. Apakah orang ini gila? Apa yang ingin dia lakukan? 132. Ketika Robert mengambil kayu, Natalie juga sangatlah takut, sekalipun tadi dia ketakutan parah dan bahkan ingin bunuh diri untuk mempertahankan kesusilaannya. Namun jika dipukul menggunakan kayu sebesar itu, sekalipun tidak mati juga pasti luka parah. Orang yang bunuh diri tidak akan terpikiran hukum, karena tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi melukai orang lain harus dihukum. Natalie bukanlah orang yang jika disinggung dan akan melawan dan membalas, sekalipun dia benar-benar berharap Tiago pergi mati saja, namun dia tetaplah berkata, Saun, kamu jangan. Sebelum selesai berkata, Robert sudah berada di hadapannya, dia memberikan kayu di tangannya kepada Natalie, kamu yang pukul. Natalie tercengang. Dia berkata tidak sopan kepadamu, bertindak tidak senonoh kepadamu, patut dipukul, jika kamu ingin mematahkan kaki dan tangannya, aku tidak akan melarangmu. Kata Robert dengan tenang. Natalie terlihat tegang, dia tidak pernah bertengkar dengan orang lain, bahkan beradu mulut saja juga sangatlah jarang. Menyuruhnya melakukan hal seperti ini mana mungkin bisa dia lakukan. Bagaimana jika sudahi saja? Natalie ragu-ragu. Robert tidak banyak membujuknya, dia melemparkan kayu ke arah Jack, patahkan satu tangan dan kakinya. Jack menerima kayunya dan tidak banyak berkata, dia langsung berjalan ke arah Tiago. Di saat dia turun tangan, dia sudah menyinggung keluarga Huo. Jika memang begitu, masih ada apa yang perlu diragukan lagi? Melihat Jack yang mendekat, Tiago berteriak kencang, Jack, kamu berani memukulku. Kamu tidak ingin hidup lagi. Jack menatapinya dan mengangkat kayu di tangannya, justru karena ingin hidup makanya memukulmu. Apakah kamu berani? Kakakku adalah Robert Huo, jika kamu berani menyerangku, aku suruh dia. Perkataan Tiago sampai setengah saja sudah menjadi jeritan kesakitan. Kayu yang besar itu menghantam tangannya, suara patah terdengar, wajah Tiago terlihat jauh lebih pucat. Sebelum dia menjerit lagi, Jack menghantam lagi, dan mematahkan kakinya juga. Tiago yang terjatuh di lantai ingin memeluk tangannya, namun kakinya juga sangatlah sakit, dia kesakitan hingga nyaris pingsan.
Sedangkan ekspresi Jack masih biasa saja, seolah dia hanya memukul seekor anjing saja, dan bukan adalah seorang tuan muda keluarga Huo. Robert berjalan ke arahnya dan menyalakan HP-nya lalu memutarkan video dipnya. Di dalam video, terlihat segala hal yang diperlakukan oleh Tiago kepada Natalie. Semuanya terekam, suaranya masih terhitung jernih, setidaknya jika didengar dengan teliti masih terdengar apa yang dia katakan. Satu tangan dan satu kaki adalah pelajaran yang diberikan kepadamu. Jika kamu merasa tidak puas, aku bisa menemanimu pergi kembali ke keluarga Huo. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi denganmu jika berada di depan altar ajaran leluhur keluarga Huo. Tiago kesakitan hingga air matanya mengalir, kedua matanya merah dan menatapi Robert. Dia ingin mencabik-cabik orang ini. Namun video itu juga membuatnya mengerti bahwa dirinya salah menyinggung orang. Di saat yang begitu gawat, lelaki ini masih bisa begitu tenang dan mempertahankan bukti dulu, dan dia seolah sangatlah tahu akan keluarga Huo. Salah satu ajaran leluhur keluarga Huo, sekalipun mati juga tidak membuli yang lemah, tidak membuli wanita dan anak kecil. Ajaran leluhur keluarga Huo kedua, masalah tidak dibawa ke keluarga orang. Yang pertama adalah membuat orang keluarga Huo bisa lurus dan tidak meninggalkan bahan bicaraan untuk orang lain bagi keluarga Huo. Dan kedua itu adalah memberikan jalan mundur bagi orang lain. Dan juga sama saja memberikan jalan belakang bagi diri sendiri. Semua hal tidak boleh dilakukan hingga buntu. Ini adalah pelajaran penting yang dipahami oleh para leluhur keluarga Huo dan ini diukir di dinding altar leluhur. Jika ada yang melanggarnya maka harus menerima hukuman di ruang altar dan membacanya 7 hari dan 7 malam. Selain makan, mulutnya tidak boleh berhenti. Jika ingin tidur, akan ada orang yang akan mencambukmu. Perlakuan seperti itu jangankan tuan muda besar yang hidup nyaman, bahkan masyarakat biasa saja juga tidak banyak yang bisa menerimanya. Jadi orang keluarga Huo juga jarang mencari masalah. Namun tidak ada orang yang bisa menebak hal yang terjadi. Setelah melewati banyak kehidupan tenang, juga semakin banyak orang-orang busuk seperti Tiago. Mereka tahu bahwa jika melanggar ajaran leluhur akan dihukum berat, jadi setiap kali menimbulkan masalah akan berusaha untuk menutupi masalahnya. Sedangkan tetua keluarga Huo juga menerima saja tindakan seperti ini, asalkan orang yang bersangkutan tidak menuntut, maka mereka anggap tidak tahu. Jika Robert memberikan video ini ke keluarga Huo, maka level tingkatan kedua dari Tiago pasti akan digantikan dan dia pasti akan disiksa berat. Robert tidak lagi basa-basi lagi, dia menyimpan HP-nya dan menarik Natalie untuk pergi. Natalie juga sangatlah tegang, suaminya begitu tegas dan mematahkan kaki dan tangan orang itu tanpa bercanda. Meskipun merasa sangatlah senang, namun sekali terpikiran dengan masalah yang mungkin muncul, maka dia sedikit khawatir lagi. Di saat ini, Robert seolah terpikir sesuatu. Dia menghentikan langkahnya dan berkata kepada Tiago, "Oh iya, lain kali jika kamu masih ingin mencari masalahmu, sebaiknya jangan mengungkit nama kakakmu. Jika tidak lain kali aku mendengar itu lagi, aku jamin kamu pasti akan lebih parah daripada sekarang." Harapan dari keluarga Huo sekarang adalah palsu. Sebagai orang asli, Robert tentu saja tidak berharap ada orang lain yang menggunakan namanya untuk berbuat onar, terutama orang-orang seperti Tiago. Tiago terbaring di lantai, air mata dan ingusnya bercampur dengan darah, dan bercampur di wajahnya sehingga dia terlihat sangatlah menderita. Dia terus menatapi sosok belakang Robert, tatapannya penuh rasa dendam dan marah, namun dendamnya hanya sesaat saja. Ketika Robert dan lainnya benar-benar sudah pergi, di dalam pabrik hanya terdengar suara rangan para lelaki kekar saja. Rasa takut di hati Tiago kembali terpancing lagi. Dia merasa dirinya akan mati. "Tolong!" Tiago berteriak karena ketakutan. "Kalian para pecundang, cepat panggil ambulan." Suaranya terdengar hingga di luar pabrik. Natalie mendengarkannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, "Apakah mau panggilkan ambulan untuk mereka?" "Aku takut terjadi apa-apa." Mereka berdua tahu batasnya ketika turun tangan. Tidak perlu khawatir. Robert menasehati Natalie lalu bertanya, "Bagaimana denganmu, kamu tidak terlukakan?" Nada bicaranya yang lembut dan tatapannya yang penuh perhatian membuat Natalie langsung menangis. Air matanya terus berkucuran. Dia langsung memeluk Robert dan berkata, "Waktu itu aku sampai ingin bunuh diri menggigit lidah. Aku sangatlah takut, aku kira tidak bisa bertemu denganmu lagi." Robert menjadi fokus, dia tidak menyangka bahwa Natalie bahkan berpikir seperti itu. Dia menghempaskan nafasnya, dan berkata, "Sepertinya hanya mematahkan satu kaki dan tangan orang itu masih terlalu enak untuknya." Untung saja Natalie tidak apa-apa, jika tidak Robert benar-benar mungkin akan membunuh Tiago langsung. Dia tidak melakukannya karena pertama teringat dengan ajaran leluhur, dan memberikannya sebuah batas yang tidak boleh dilalui. Satunya lagi karena juga untuk mencari kesempatan untuk berhubungan dengan keluarga Huo nanti. Jika membunuh Tiago, dia memang melampiaskan ketidaksenangannya, namun jika ingin berhubungan dengan keluarga Huo lagi akan sangatlah susah. Di dunia ini, selain dari hidup dan mati, semuanya adalah masalah kecil. Keluarga Huo tidak akan mempersulit seseorang yang menyerang balik karena dibully, tapi dia juga tidak akan menerima orang yang membunuh keturunan mereka. Ini juga adalah prinsip dasar dari keluarga. Jika tidak ditahan masalah kecil, maka akan mempersulit kondisi. Hanya saja itu membuat Robert sedikit lebih merasa bersalah kepada Natalie. Jika dia menghalangi mobil dari awal, mungkin ketakutan Natalie akan menjadi lebih sedikit. "Maaf," kata Robert. Natalie memeluknya dan menangis beberapa saat barulah dia menghapus air matanya. "Mengapa kamu mengatakan maaf? Orang itu terlalu jahat. Itu juga bukan karena kamu. Lagi pula, kamu juga membalas dendam untukku." "Oh iya, siapakah kedua orang ini?"
Cara pengalihan pembicaraan yang begitu buruk, Robert tentu saja mengerti, namun saat ini sekalipun mengerti dia juga harus berpura-pura tidak tahu. Dia memperkenalkan, ini adalah Seamus, supir dari Profesor Yakobsang, ini adalah Jack, dia adalah temanku. Natalie menghapus air matanya dan bergegas berjabat tangan dengan kedua orang ini. Terima kasih bantuan kalian. Jika bukan karena kalian, kami berdua mungkin akan menderita hari ini. Seamus masih terhitung sopan. Dia berkata, tidak perlu sungkan. Profesorlah yang menyuruhku kemari. Jika ingin berterima kasih, juga seharusnya berterima kasih kepada Profesor. Sedangkan Jack, sikapnya terlihat jelas lebih tidak peduli. Satu-satunya tujuannya datang kemari adalah untuk mencari tahu seberapa banyak yang diketahui oleh Robert, dan bukan untuk mendengar ucapan terima kasih. Menatapi lelaki yang setelah jabat tangan dan tidak berkata sama sekali, Natalie sedikit canggung. Robert langsung pura-pura batuk dan Jack kaget, barulah dia berkata, tidak perlu terima kasih. Melihat Jack yang terlihat tidak biasa sekali melihat Robert yang tenang, Natalie terasa seperti seorang anak kecil yang dibuli dan bersembunyi di belakang ayahnya dan melihat ayahnya memberi pelajaran kepada orang itu. Rasa seperti itu lumayan enak, seolah di hadapannya ada sebuah gunung yang menghalangi di hadapannya, baik masalah apapun yang dihadapinya, juga tidaklah perlu ditakutkan. 133. Setelah itu, Robert menyuruh Seamus pulang sendiri. Dia akan pergi menjemput Gabi bersama Natalie menggunakan mobil Jack. Seamus melirik ke arah Jack dan menatapi Robert lagi. Yakin? Yakin? Robert menganggukkan kepalanya. Seamus mengiyakan. Dia tidak banyak berkata lagi. Dia memutarkan badannya dan naik ke mobil. Dia lalu menurunkan jendela mobil sambil berkata kepada Jack, lain kali sparring dulu. Jack meliriknya, tidak tertarik. Seamus lalu menutup jendela mobil dan pergi. Robert lalu mengandeng Natalie ke samping mobil. Dia membuka pintu mobil dan menyuruhnya masuk dulu. Jack terus berdiri di samping tempat duduk kemudi. Dia tidak naik ke mobil dan hanya terus melirik Robert saja. Tatapannya terus saja ragu-ragu, seolah dia sedang melakukan sebuah keputusan yang susah saja. Robert setelah menutup pintu mobil untuk Natalie, dia juga tidak menatapi Jack. Dia hanya berkata, kamu sebaiknya pikirkan dengan baik, menjadi musuhku akan jauh lebih ribet daripada menjadi temanku. Kita tidak bisa menjadi teman, aku juga tidak ingin menjadi temanmu. Kata Jack dengan teang, aku hanya ingin tahu siapa yang memberitahumu nama itu. Sebanyak apa yang kamu tahu? Siapa lagi yang tahu akan itu? Jika aku bilang hanya aku saja yang tahu, apakah kamu akan membunuhku? Tanya balik Robert. Jack terus meragukan ini. Ketika Seamus pergi, dia sebenarnya ingin sekali langsung membunuh Robert dan Natalie, untuk menyelesaikan semua masalah. Namun dia tidak berani melakukan itu, karena dia tidak tahu ada siapa lagi yang mengetahui hal ini. Sekalipun ingin membunuhnya, dia juga harus mencari tahu semuanya dulu. Kehidupan tenang yang begitu lama apakah kurang baik? Mengapa harus mengulangi jalan lama itu lagi? Lupakan masa lalu barulah bisa mendapatkan kehidupan baru. Kata Robert. Jack tercengang. Alasan lain dia ragu-ragu adalah karena kehidupan sekarang lumayan enak. Sekalipun dipecat oleh Tiago, lalu kenapa? Sesuai kemampuannya, tidaklah susah untuk mencari pekerjaan. Ada banyak bos besar yang ingin mempekerjakannya dengan gaji tinggi. Orang yang kehidupannya semakin bagus, semakin tidak ingin pula dia merubah kehidupannya. Untuk mencegah ke depannya terjadi lagi hal seperti itu, aku harap kamu bisa tinggal untuk melindunginya. Mereka tidak ada apa-apa maka tidak akan ada orang yang membocorkan rahasiamu. Kata Robert. Jack menyipitkan matanya dan menatapinya. Kamu sedang mengancamku. Kamu boleh mengartikannya sebagai undangan. Kata Robert. Satu-satunya yang aku suka darimu hanyalah kemampuan tempurmu. Itu saja. Terhadap orang yang hanya punya satu kemampuan saja, aku tidak tertarik untuk mengancamnya. Seusai berkata, Robert masuk ke dalam mobil di tempat duduk depan di samping tempat kemudi. Setelah naik ke atas mobil, dia berkata kepada Jack yang masih berdiri, kamu punya banyak waktu untuk mempertimbangkannya, tapi putriku mungkin sudah panik menunggunya. Jack memutarkan kepalanya dan menatapinya. Setelah 10 detik kemudian, barulah dia membuka pintu dan masuk ke mobil. Jika supirnya adalah Seamus, Natalie pasti akan banyak berbicara dengan penolongnya untuk menunjukkan kehormatan baginya. Namun sekarang supirnya adalah Jack yang bagaikan adalah patung. Setelah berbincang beberapa kata, perbincangan terasa semakin canggung. Natalie lalu berhenti bicara. Dan dengan begini, perlahan mobil menyetir hingga ke toko buah Ardi. Setelah promosi beberapa hari ini, toko buah sekarang lumayan ramai. Beberapa hari lagi jumlah pelanggan sudah nyaris ribuan. Sekarang Ardi sampai pegal menerima uang. Dia terus tertawa, bahkan dagunya hampir lepas. Ketika Robert turun dari mobil dan melihat Gabi tengah berlari-lari di dalam toko, dan mengambilkan kantong untuk pelanggan, dan juga membantu Cornelia menyapu lantai juga. Dan juga membantu menjelaskan kepada pelanggan bahwa buah mana yang paling enak. Tentu saja yang dia perkenalkan semuanya adalah jenis buah yang dia suka. Gadis cilik ini sepertinya gemar berbisnis, ucapannya jelas dan mulutnya manis. Ada banyak pelanggan yang karena adanya dia sekalipun tidak ingin membeli buah, tetaplah terakhir memilih beberapa buah. Setiap bisnis yang berhasil, Gabi akan senang hingga melompat-lompat, seolah melakukan sesuatu yang sangatlah bermakna besar. Dan para pelanggan ketika melihat tampangnya semuanya juga merasa senang. Robert tersenyum ketika melihat di depan pintu, tidak disangka putrinya ini lebih punya bakat berbisnis dibandingkan dengan ibunya. Gabi jeli ketika melihat Robert, dia langsung meletakkan buah di tangannya dan sambil memanggil ayah sambil berlari ke arah luar.
Di luar sana ada tangga. Robert takut dia terjatuh. Dia bergegas maju ke depan dan berjongkok di depan tangga sambil melapangkan kedua tangannya. Beberapa pelanggan itu berbalik badan dan sebelum mereka bertanya, Cornelia langsung menjelaskan, ini adalah menantuku, bufet buah dan lainnya semuanya dibuat olehnya. Otak anak muda memang hebat. Kami berdua orang yang tua tidak mampu memikirkan begituan. Ekspresinya tersenyum sambil sedikit pamer. Para pelanggan juga sangatlah baik dan mengiyakan. Kalau begitu menantumu lumayan hebat juga. Ardi menghempaskan nafasnya. Tidak ada hebat-hebatnya, hanya saja kebetulan saja. Dan membuat dua acara. Jika bukan karena dia menjadi asisten manajer dari general manajer perusahaan cabang keluarga Ji, aku tidak akan menikahkan putriku kepadanya. Hanya melakukan kedua acara begituan saja memang tidak banyak orang yang merasa hebat. Bagaimanapun juga event sejenisnya memang jarang dilihat di sini namun mereka juga pernah melihatnya di internet. Namun sebagai asisten manajer dari general manajer perusahaan, jabatan ini sepertinya lumayan hebat. Seorang pelanggan yang usianya nyaris seperti Ardi berkata dengan iri, menantumu ini hebat, muda dan berkarya, sungguh jauh lebih hebat daripada yang dicari oleh putriku. Iya tuh, begitu muda sudah menjadi asisten manajer dari general manajer, nanti ke depannya bahkan mungkin bisa menjadi general manajer saja. Mau jadi apa jika hanya general manajer saja? Menurutku anak ini pasti akan membuka perusahaan sendiri dan menjadi bos besar. Beberapa pelanggan itu terus berdiskusi, Ardi semakin tersenyum lebar ketika mendengarkannya. Tadi nada bicaranya sepertinya kurang puas, sebenarnya semua orang mengerti bahwa dia juga sedang pamer. Bahkan Cornelia saja juga melototnya karena merasa lucu, jika ingin puji tinggal puji saja, mengapa masih harus menutup-nutupi? Ayah, ibu, kami datang menjemput Gabi pulang. Natalie berdiri di depan pintu. Sudah datangnya sudah makan bersama dulu baru pulang. Jika tidak aku telepon Eugene untuk membawa pulang beberapa masakan yang kamu suka. Bocah ini sering menyibukkan masalah e-commerce. Sering pulang subuh, dia sering tidak kelihatan orangnya. Kata Cornelia menyalahkan. Toko dia itu dibantu khusus oleh direktur uang dari pabrik. Dia tengah mau menghasilkan sesuatu yang hebat. Jangan mengganggu dia dulu. Gabi besok masih harus sekolah. Toko juga begitu sibuk. Kita tidak tinggal di sini untuk menambah masalah lagi. Tunggu saja nanti akhir pekan saja. Kata Natalie. Sebenarnya dia sangatlah ingin menemani orang tuanya untuk makan bersama dan mengobrol. Namun tadi dia baru saja menangis. Dia juga takut ketahuan. Meskipun tindakan yang dilakukan Tiago tidak menimbulkan masalah besar, namun lumayan menakutkan jika dibicarakan. Natalie adalah seorang wanita yang berbakti. Dia tidak berharap orang tuanya khawatir karena urusan dirinya. Di dalam toko memang sangatlah sibuk, ditambah lagi Natalie menjadikan anaknya sebagai sebuah alasan. Cornelia juga tidaklah memaksa. Di saat mobil akan pergi, Ardi memanggilnya. Sang mertua membawakan sekotak buah dan ketika melihat Jack, dan menganggukkan kepalanya, dia lalu meletakkan buah di dalam mobil dan sambil berkata, aku dengar dari Gabi, rumahnya sudah dibeli. Iya, 3 kamar. Setelah selesai didekorasi, kamu dan ibu juga boleh datang tinggal di sana. Kami berdua punya rumah, untuk apa tinggal di tempat kamu? Ardi berkata sedikit ganas seperti biasanya. Dia lalu merasa nada bicaranya kurang baik, barulah dia merendahkan nada bicaranya. Kerjalah dengan baik nanti, jangan membuatku malu. Meskipun perkataannya tidak enak didengar, namun Robert tetaplah mengerti maksud lain darinya. Masalah dulu sudah lalu, asalkan kedepannya tidak mengulang kesalahannya lagi, anggap saja semuanya tidak pernah terjadi. Robert semakin tersenyum lebar. Dia berkata, tenang saja, kedepannya hanya akan semakin bagus saja. Membual saja kamu. Ardi menghempaskan nafasnya, dan berbalik berkata kepada Natalie, nanti jika uang dekorasi kurang, tinggal bilang saja padaku saja. Jangan bertemu masalah dan simpan di hati, kamu menganggap aku dan ibumu adalah orang luar. Tidak, kami sebenarnya lumayan baik. Kata Natalie. Sudahlah, terus saja berkata seperti begini. Pergilah, pulanglah dan mandi lalu istirahatlah. Ardi mundur dan menutup pintu mobil. Mereka sekeluarga saling melambaikan tangan dan pergi. Waktu itu ketika Robert pergi, Ardi masih berpura-pura tidak datang mengantarkannya pergi. Kali ini dia berdiri di sana dengan tulus dan menatapi mobilnya pergi. Setelah sejenak kemudian, hingga mobil menghilang barulah di wajah Ardi terlihat senyuman. Bocah ini. Perlakuan Robert belakangan ini memang membuat orang kaget. Berbakat di bidang bisnis, dan pekerjaannya naik dan gajinya tambah. Bahkan sebentar saja rumah baru saja juga sudah dibelinya. Meskipun belinya di kawasan barat laut dan Ardi bukanlah terlalu puas, namun itu juga jauh lebih baik daripada tinggal di rumah jelek itu. Imagenya terhadap menantunya ini akhirnya berubah. 134. Setelah 20-30 menit kemudian dan kembali ke rumah, Natalie dan Gabi masuk terlebih dahulu. Robert malah pergi mengangkat buah ke belakang. Ketika baru mengeluarkan buah dari mobil, terlihat Jack berdiri di belakangnya. Tadi ketika Robert membelakanginya, lelaki yang pernah membunuh orang ini ada terpikiran untuk membunuh Robert dan kabur saja. Faktanya, dari tadi dia belum menghilangkan pemikiran ini secara total. Sekalipun ketika menyetir, dia juga sedang berpikir apakah membuat sebuah kejadian seolah kecelakaan mobil, apakah dengan begitu bisa kabur dari hukuman. Tapi hingga saat ini dia masih belum bisa membulatkan tekadnya. Resikonya terlalu besar, dan yang terpenting adalah ekspresi tenangnya Robert yang terlihat tidak takut apapun. Itu membuatnya tidak berani melakukan apapun. Ayo nongkrong di rumah, tanya Robert. Tidak mau pergi. Kalau begitu tolong minggir, kamu menghalangiku. Kata Robert. Jack minggir secara diam, dan Robert memeluk buah ke dalam rumah.
Di saat dia akan masuk ke rumah, di belakangnya terdengar suara, "Tadi kamu menyuruhku melindungi istrimu. Selain menjaga rahasia, apa kelebihan yang bisa aku dapatkan?" Robert menghentikan langkahnya, dia memutarkan kepalanya dan tersenyum. "Harga pasaran, 1 bulan 30.000 rem, tapi harus dihutang dulu. Nanti tunggu setelah ada uang lebih barulah aku beri kamu sekaligus. Tenang saja, aku akan membayarnya dengan bunga bank juga." Jack ragu-ragu. 1 bulan 30.000 rem, sungguh tidaklah rendah. Tiago juga hanya memberikannya 20.000 rem saja. Tapi Tiago setidaknya setiap bulan membayarkan gajinya. Apa maksud dihutang dulu ini? "Terserah kamu mau kerjakan atau tidak, aku hanya bisa menjamin tidak membayarnya. Paling cepat 3 sampai 5 bulanan. Paling lama 1 tahunan. Uangnya tidak akan kurang." Sambil berkata Robert melangkah masuk ke dalam rumah. Pintunya langsung ditutup tanpa sungkan. Melihat pintu yang tertutup rapat, Jack mengepalkan tangannya. Setengah menit kemudian barulah Jack melepaskan tangannya dan pergi. Ketika mendengar suara mobil di luar sana, Natalie bertanya, "Apakah tidak suruh temanmu duduk sebentar di rumah?" "Tidak perlu, dia lebih suka sendirian," kata Robert. "Oh." Robert menatapi Natalie. Dia berkata, "Aku kira kamu akan bertanya siapakah sendirian itu." Natalie tercengang sejenak. Dia lalu tertawa, dan menabrak Robert dengan pelan. "Sungguh bandel, lelucon yang garing begini juga berani kamu ucapkan." Meskipun begitu, sebenarnya Natalie sekarang sangatlah menyukai suasana keluarganya. Harmonis, bisa diandalkan, bahagia dan puas. Bukankah inilah semua yang diinginkan oleh seorang wanita? Dia sangatlah mudah terpenuhi. "Oh iya, kamu tidak bertanya mengapa Simi tidak menyuruhmu ikut pengobatan psikologi?" tanya Natalie. Robert sambil menemani Gabi memilih buah yang dia suka. Dia sambil mengelengkan kepalanya. "Tidak pergi, tinggal tidak pergi saja. Untuk apa ditanyakan?" "Simi bilang masalahmu mungkin karena konflik antar suami istri. Dia berharap aku bisa ikut bergabung dalam proses ini. Saun, dulu apakah aku benar-benar memberimu tekanan yang sangatlah besar?" Robert mengangkat kepala dan menatapi Natalie yang penuh ekspresi murung, dan ekspresi merasa bersalah. Dia bangkit dan berkata, "Jangan dengar dia sembarangan bicara, aku mana ada tekanan. Jika dulu ada yang tidak menyenangkan, itu bukanlah bohongan. Tapi aku tahu juga itu semua karena diriku juga. Jadi sekarang aku mengubahnya. Jika bersedia merubahnya, maka mana mungkin ada tekanan lagi. Hanya saja waktu itu ketabrak mungkin terjadi trauma dalam hati. Kamu jangan begitu panik, kasihlah aku sedikit waktu lagi." Wajah Natalie langsung merah. "Apa yang perlu aku khawatirkan? Aku hanyalah perhatian terhadap kondisi badanmu saja." Robert juga mengerti perkataan tadi punya maksud ganda. Dia lalu tertawa dan tidak melanjutkan perkataannya lagi. Natalie juga tidak banyak terpaku dengan perkataan itu. Jika suaminya merasa tidak berhubungan dengan masalah dulu, dia percaya saja. Hanya saja, Natalie tidak tahu bahwa Simi sebenarnya curiga bahwa Robert pura-pura sakit, terutama ketika setelah mengobrol bersama dengan Natalie, dia semakin meyakini hal ini. Konflik keluarga mungkin saja akan membuat seorang suami kehilangan ketertarikan terhadap istrinya, namun aktivitas psikologi Robert tidak cocok dengan ciri khasnya. Jadi antara dia adalah jenis penyakit psikologis baru atau mungkin pura-pura saja. Terhadap dugaan tadi, Simi tidak membicarakannya dengan Natalie. Dia berencana untuk menyakinin itu pas perawatan selanjutnya dulu. Natalie membuka komputer dan bersiap menjalankan pekerjaan hari ini. "Kalau tidak hari ini istirahat saja, jangan urus bisnis dulu saja," kata Robert. "Tadi baru saja mengalami masalah yang begitu bahaya, kondisi psikologinya pasti sangatlah lelah. Istirahat sehari saja juga tidak ada apa-apanya." Natalie menggelengkan kepalanya. "Tidaklah mudah untuk bisa membangun toko online. Ada banyak pedagang yang sibuk setahun 2 tahun namun terakhir bangkrut juga. Aku tidak ingin karena malas-malasan dan mensia-siakan kesempatan ini. Terlebih sekarang semua indikator toko masih dalam tahap perkembangan. Jika sehari tidak bekerja, maka mungkin saja akan mengubah seluruhnya." Melihat Natalie berkata, Robert sangatlah tersentuh. Dibandingkan dengan awalnya baru berada di badan Saun, Natalie sekarang terlihat lebih normal. Dia punya pemikirannya sendiri, dan punya impiannya sendiri. Dia juga punya pemahaman serta pendapat sendiri terhadap bisnis. Orang seperti ini tidak seharusnya dihentikan. Sekalipun sedikit lebih capek, dia juga lebih berharap bisa menunjukkan kontribusi dirinya sendiri. Sekali terpikiran ini, Robert tidak lagi membujuknya. Dia berkata, "Kalau begitu aku masakan sedikit bubur untukmu." "Ayah, aku ingin makan bubur buah naga campur jeruk campur mangga campur jagung," kata Gabi. Robert tertawa. Dia mengelus kepalanya, dan berkata, "Apakah kamu sedang memberikan ujian terhadap kemampuan masak ayah? Tapi demi putri kecilku, sekalipun susah, aku tetaplah harus membuatkan buburnya." Gabi tertawa dengan senang. Dia sebenarnya tidaklah terlalu suka makan bubur yang aneh-aneh. Dia sebenarnya inginlah mendengarkan nada bicara menyayangi dari Robert saja. Bagi gadis cilik tidak ada hal lebih menyenangkan hatinya daripada mendapatkan kasih sayang ayahnya. Di saat Robert akan mengambil buah dan masuk ke dalam dapur, Natalie tiba-tiba berteriak, "Saun, Saun. Kamu cepat datang. Ada apa?" Robert memeluk buah dan sambil berjalan sambil bertanya. "Pemilik pabrik mencariku untuk menanyakan mengenai penjualan belakangan ini yang bertambah drastis." Natalie melihat pesan di halaman website dan berkata dengan senang, "Mereka ingin bertanya kepadaku apakah mau menjadi agen tunggal dan langsung mengambil barang dari toko saja. Jika mau boleh menelepon atau langsung bertemu saja." Robert melihatnya dan berkata, "Telepon dulu, tanyakan harga seberapa yang bisa didapatkan jika mendapatkan agen tunggal."
Baik, Natalie langsung menanyakannya. Sangat cepat telepon terhubung. Dia bergegas bertanya, "Halo, aku adalah..." Setelah berbincang-bincang, Natalie menutup HP-nya dan berbisik kepada Robert, "Agen tunggal biasa bisa mendapatkan potongan 40%. Mereka bersedia kasih aku 50%, tapi harus menjamin penjualan setiap bulan tidak kurang dari penjualan rata-rata dari bulan lalu. Jika tidak setelah 3 bulan tidak capai target akan ditarik kembali hak agen tunggal." Natalie sangatlah senang. Pemilik pabrik akan menghubunginya, itu sungguh tidak terpikiran olehnya. Yang lebih di luar dugaannya adalah Robert tidak langsung menjawabnya melainkan berkata, "Aku pakai dulu komputernya." Meskipun tidak tahu apa yang ingin dilakukannya, namun Natalie tetaplah memberikannya tempat. Setelah Robert duduk, dia langsung mulai mencari informasi mengenai pabrik itu. Dia mencari informasi hingga sangatlah detail, tidak hanya berita mengenai pabrik itu, dan juga berbagai barang bakunya. Karena kecepatan mencari informasinya sangatlah cepat dan membacanya juga cepat, Natalie sampai pusing melihatnya, dan tidak tahu juga apa yang sedang dilakukannya. Setelah lewat kurang lebih 3 menit, Robert menghentikan gerakannya. Dia berkata kepada Natalie, "Bilang ke mereka, paling tidak 70%. Jika tidak beralih untuk membuat brand lain. Jika mereka bersedia, boleh menjamin paling banyak setelah 2 bulan lagi, penjualan harian bisa mencapai nominal 150.000 rem." Natalie tercengang. Pabrik bisa memberikan harga yang lebih rendah 10% dari agen tunggal biasanya saja sudah sangatlah biak, namun Robert malah meminta 70%, dan tampaknya seolah tidak bisa didiskusikan lagi. Dan yang terpentingnya adalah sekarang tokonya baru dengan susah payah bisa mencapai penjualan harian sebanyak 60.000 rem, 2 bulan bisa bertambah 1 lipat lebih, bagaimana mungkin? Melihat Natalie yang ragu-ragu dan tidak berani bicara, Robert berkata sambil tertawa, "Tenang saja, dengarkan saja kata-kataku, bilang saja begitu kepada mereka." Belakangan ini, semua keputusan yang dilakukan oleh Robert tidak pernah salah. Berdasarkan kepercayaan terhadapnya, meskipun hatinya tegang, Natalie tetaplah berkata, "Halo, setelah kami berdiskusi, kami berharap bisa mendapatkan harga agen potongan 70%. Sebelum selesai berkata, di sisi lain telepon sudah terdengar suara yang tidak senang. "Bercandaan apa ini yang kamu katakan?" 135. Dengan menahan rasa tidak tenang di hatinya, Natalie berkata lagi, "Jika kalian setuju, kami menjamin dalam waktu 2 bulan bisa mencapai penjualan harian 150.000 rem ke atas. Jika tidak bersedia kami akan menjual merek lain." Marahan dan makian yang dipikirkan oleh Natalie tidak terdengar, melainkan adalah diam. Dan terdengar sepertinya ada suara diskusi dan juga ada perdebatan. Terakhir, suara ini hilang. 2 menit kemudian, terdengar lagi, "Apakah kamu yakin dalam waktu 2 bulan bisa mencapai target penjualan harian 150.000 rem?" "Yakin," kata Natalie. Dia sudah berkata hingga begini, dia tentu saja tidak bisa mundur, sekalipun dia merasa bahwa ini adalah misi yang tidak akan selesai. Suara dari HP terdiam sekitar 20 detik lagi. Barulah terdengar, "Baik, kami berikan kamu harga diskon potongan 70%. Bersamaan dengan itu, kalian juga harus jamin bahwa dalam waktu 2 bulan mencapai misi penjualan harian 150.000 rem. Jika tidak kami tidak hanya akan menarik hak agen, dan akan menuntut kalian melanggar kontrak dan mengharuskan kalian membayar setidaknya uang ganti rugi sebanyak 1 bulan penuh." Penjualan harian 150.000 rem, 1 bulan uang ganti ruginya adalah 4.500.000 rem. Begitu banyak uang, itu semakin membuat Natalie tegang. Dia tidak memutuskannya sendiri, dia hanya bisa melirik ke arah Robert. HP-nya menggunakan speaker, jadi semua perbincangannya tadi didengar jelas oleh Robert. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak bermasalah, jika tidak bisa mencapainya, 4.500.000 uang pelanggaran kontrak." Setelah mempertanyakan dan tahu bahwa orang itu adalah suaminya Natalie, mereka tidak lagi basa-basi. Kontrak detailnya akan dikirim ke sini dalam waktu 2 hari, dan semenjak hari ini, Natalie bisa menggunakan harga agen tunggal sebesar 30% dari harga normal untuk menjualnya, baik berapapun harga jualnya. Dia hanya bisa mencapai penjualan harian 150.000 rem, itu sudah termasuk menyelesaikan misinya. Setelah meletakkan HP, di kening Natalie sudah keringatan dingin. Seusai perbincangan, itu sudah membuatnya merasa tidak enak. 4.500.000 uang pelanggaran kontrak itu seperti gunung yang menimpa di hatinya. "Jangan khawatir, penjualan harian 150.000 tidaklah terlalu susah, hanya saja butuh sedikit strategi saja," kata Robert menasehati. Natalie menatapinya lagi. Dia bertanya, "Tapi bagaimana kamu bisa tahu mereka bersedia memberikan harga 30% dari harga penjualannya saja?" Robert tadi mengatakan bahwa jika mereka tidak setuju maka beralih saja ke brand lain. Itu pasti ada alasannya. Yang bisa terpikiran oleh Natalie adalah pasti setelah memeriksa informasinya dan mendapatkan sebuah kesimpulan barulah bisa melakukan hal seperti itu. Robert tersenyum, alasannya sangatlah sederhana. Pabrik ini menjual produk diet, efeknya itu termasuk yang sangatlah unggul, bisa mempercepat pencernaan tubuh, dan memasok pembakaran lemak. Bersamaan dengan itu, juga tidak melukai tubuh. Inti dari resep mereka itu konon dikabarkan ada orang yang ingin menggunakan uang 50 juta rem untuk membelinya dan mereka bahkan tidak mau menjualnya. Namun apa hubungannya dengan 30% ini? Natalie tetaplah tidak mengerti. Robert berkata sambil tersenyum, hubungannya sangatlah besar, karena sekarang resep intinya sudah terbongkar. Lebih tepatnya,
dibagikan oleh orang lain ke seluruh dunia. Mungkin tidak perlu waktu 1 bulan akan ada berbagai jenis produk diet muncul, dan memperebutkan market sare dengan mereka. Natalie tercengang. Inilkah informasi yang tadi kamu temukan di internet? Tidak ada kabar pasti mengenai resep intinya. Jawab Robert. Lalu bagaimana kamu bisa tahu? Kamu juga tahu bahwa sekalipun tidak bisa membongkar resep yang detail, tapi Bepom selalu mewajibkan produk untuk menulis komposisinya. Aku menemukannya di internet bahwa seluruh bahan yang berhubungan dengan produk diet mereka, terutama beberapa jenis bahan mentah yang hanya mereka pakai, itu harganya naik. Apa artinya ini? Natalie langsung menjawab, berarti ada yang membeli dalam jumlah banyak dan menaikkan harganya. Seusai menjawab ini, Natalie tercengang lagi. Karena jawabannya sangatlah sederhana. Sederhana hingga bahkan dia yang baru saja memasuki dunia bisnis juga mengerti. Jika semua bahan dasar yang berhubungan anik harga, terutama beberapa jenis komposisi inti itu juga begitu, berarti ada banyak orang yang sengaja membeli dalam jumlah besar. Tapi mengapa Robert bisa terpikiran dengan itu? Jika tidak diingatkan oleh Robert, maka sekalipun Natalie tahu bahwa membeli banyak barang akan menaikkan harganya, tapi dia juga tidak akan menghubungkannya dengan resepnya terbongkar. Robert tersenyum dan berdiri di sana. Dia tidak berbicara. Mengapa kamu bisa terpikiran untuk mengecek ini? Kita sudah mencapai penjualan harian sebanyak 50.000 rem sejak lumayan lama, namun mereka tidak pernah mengontak kita, bahkan sebelumnya juga sudah memeriksanya. Jika toko yang penjualannya kurang dari 100.000 rem, mereka sama sekali tidak akan mempertanyakannya, dan akan langsung diurus oleh agen. Sekarang baru saja 60.000 rem saja sudah mencari kita, hanya saja mungkin karena bisnisnya mengalami masalah besar dan butuh channel baru. Barulah aku berpikir untuk mengecek mengapa inti dari kemampuan bersaing mereka bisa menurun. Jawab Robert. Tatapan Natalie terhadap Robert perlahan menjadi kaget, dan terakhir bahkan sedikit terasa salut. Hanya saja karena orang itu datang ke sini ketika penjualan sudah mencapai 60.000 rem dan bisa menyimpulkan begitu banyak hal, apakah ini masih adalah manusia? Eugene sebelumnya sering bilang bahwa kakak ipar adalah orang berbakat di bidang bisnis. Dia bisa tahu segalanya dan tidak ada orang yang lebih hebat daripada dia. Waktu itu Natalie merasa bahwa adiknya sengaja memuji Robert, bagaimanapun juga Robert juga membantunya menjual banyak produk dan bahkan membentuk toko ofisial. Namun sekarang Natalie mengerti bahwa adiknya bukan sengaja menaikkan derajatnya, melainkan suaminya sendiri memang hebat di bidang bisnis. Jika orang dari pabrik tahu bahwa gerak-gerik aneh mereka membuat orang lain menyimpulkan hal yang begitu rahasia, mereka mungkin akan ketakutan parah. Kamu sungguh hebat sekali, kata Natalie. Robert tersenyum. Sebenarnya ini bukanlah titik poin utama. Sesuai dengan keputusanku, beberapa waktu lagi produk diet pasti akan mengalami pertempuran harga yang sangatlah parah. Ada begitu banyak jenis produk yang bersaing bersama. Jika tidak memulai perang harga, dan membuat beberapa pabrik runtuh, maka itu tidak mungkin akan berakhir. Jadi kita harus berusaha menurunkan harga pengambilan produk dan bersamaan dengan itu juga harus mencari jalan keluar lain. Maksudmu adalah menjual produk brand lain kah? Tanya Natalie. Bukan begitu juga. Robert mengelengkan kepalanya. Efek diet dari brand lain kurang bagus. Jika menjualnya hanya akan menghancurkan reputasi baik yang telah kita pertahankan selama ini. Jadi tetaplah menjual produk mereka. Namun bersamaan dengan menjual produk mereka, masih harus mencari teknik tambahan, misalnya contoh untuk melakukan penjualan seperti GrabFood. GrabFood. Natalie bingung. Bukankah menjalankan toko online? Mengapa tiba-tiba beralih ke penjualan makanan? Diet bukan hanya karena makan beginian saja juga bisa berefek. Makanan untuk diet juga adalah sebuah produk yang sangatlah menarik perhatian. Dan yang terpenting adalah sekarang sistem ekspedisi sangatlah bagus, efektivitas sangatlah tinggi. Dalam satu provinsi biasanya bisa tiba diantarkan hari itu juga. Di luar provinsi bisa sampai di esok harinya. Jadi aku berencana untuk membuat makanan diet, dan dibuat vacuum paket, dan diantarkan menggunakan sistem pendingin untuk diantarkan ke seluruh nasional dalam waktu 48 jam. Mungkin tempat orang lain juga ada yang menjual makanan diet, dan lebih praktis dan lebih cepat. Mengapa mereka harus makan punya kita? Tanya Natalie. Karena kita lebih mempunyai daya tarik. Robert tertawa. Apakah kamu pernah lihat film Hello Billionaire? Yang tiba-tiba punya banyak uang itu. Iya, di akhir cerita, demi untuk menghabiskan uang, dia membuat sebuah asuransi diet. Setiap orang berhasil mengurangi setengah kilo mendapatkan uang 1.000 rem. Namun kita tidak menjual asuransi, dan hadiahnya juga bukanlah 1.000 rem, melainkan 2 juta rem. Setiap orang yang membeli produk diet dan makanan diet dari kita terhitung mendaftar. Dalam waktu 6 bulan, orang yang pengurangannya paling banyak akan mendapatkan hadiah 1 juta rem, nomor 2 mendapat 700.000 rem, sedangkan ketiga mendapat 300.000 rem. Menurutmu akan ada berapa banyak orang gendut yang akan membeli barang kita demi 1 juta rem ini? Natalie sampai melongo mendengarkannya. Ketika baru mendengar hadiah 2 juta dia masih kaget, ini benar-benar membangkrutkan diri. Namun setelah Robert selesai berkata, dia langsung mengerti ini adalah trik yang kurang lebih sama dengan acara buah kemarin. Hanya saja event kali ini lebih punya tujuan dan lebih menarik lagi. Buah dari seluruh toko apakah bisa dibandingkan dengan uang 1.000,000 rem? Daya tarik 1 juta rem sangatlah besar. Akan ada banyak orang yang bersedia untuk berkontribusi untuknya. Dan bersamaan dengan itu, untuk menghilangkan kemungkinan curang dan untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, kita akan mengumumkan datanya di bawah pengawasan pihak ketiga. Semua orang yang melapor harus melakukan penyusunan ranking. Setiap hari menuliskan angka pengurangan berat,
Dengan begitu, maka mereka akan punya motivasi yang cukup untuk melampaui orang yang berada di hadapannya, dan tidak perlu khawatir bahwa acaranya palsu. Robert tertawa. Dia terakhir menyimpulkan, meskipun di awal periode harus mengeluarkan banyak uang, namun asalkan acaranya berhasil, aku percaya pendapatannya pasti akan jauh lebih besar daripada pengorbanan. Bersambung.